Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat akuntansi pemerintah. Salam sehat selalu. Kita lanjutkan materi mengenai akuntansi penerimaan migas. Kali ini masuk ke dalam sesi 2, di mana di sesi 1 tadi kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana karakteristik dari industri hulu migas yang ada di Indonesia. Berikut kekhususan mengenai norma-norma yang diatur di dalam kontrak kerjasama hulu migas, ya, Production Sharing Contract, serta sudah kita bahas juga mengenai mekanisme perhitungan PNBP SDM migas, yang dimana disitulah hakikat dari asas neto kita nyatakan sangat berbeda dengan asas bruto sebagaimana pengakuan pendapatan negara di luar hulu migas. Ya, di sesi 2 ini kita akan fokus berkaitan dengan beberapa kebijakan akuntansi penerimaan migas yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku WAKPA, ya, dari pengelola PNBP migas. Baik, nah kita tahu ya bahwa memang PNBP Kelola DJA ini bagian dari SATK. Sebenarnya di samping migas, DJA juga mengelola SATK yang lain, yaitu penerimaan panas bumi, yang karakteristiknya secara garis besar mirip dengan migas. Tapi karena karakteristiknya tidak beda jauh dan perhitungannya tidak sekompleks migas, maka kita tidak perlu bahas panas bumi. Kita hanya bahas migas, karena dengan mengetahui migas, insya Allah teman-teman juga bisa menerapkan pengetahuan tentang migas ini untuk penerimaan panas bumi. Nah, kita ulangi lagi prinsip-prinsip penerimaan migas, ya, yang perlu teman-teman ketahui sebelum membahas mengenai akuntansinya. Pertama, kita tahu akuntansinya pasti disusun berdasarkan kontraknya, ya. Kontraknya seperti apa, maka akuntansinya mengikut saja, ya. Di kontrak PSG mengatur hak-hak dan kewajiban antara pemerintah dan kontraktor. Maka akuntansinya nanti mengikuti, ya, bagaimana mencatat hak-hak penerimaan negara dan juga mencatat kewajiban-kewajiban negara yang harus dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama atau pelaksanaan kontrak bagi hasil, ya. Dan prinsipnya adalah prinsip bagi hasil, artinya yang dibagi hasilkan adalah liftingnya, ya, lifting migasnya yang dibagi hasilkan, bukan uangnya, ya. Liftingnya dibagi hasilkan, setelah itu terserah negara nih, setelah pemerintah mau diapain lifting itu, ya, mau dijual kemana, terserah negara, ya. Kemudian kita juga memperkenalkan tadi prinsip assume and discharge, artinya pajak-pajak tidak langsung dibebaskan dari tanggung jawab kontraktor. Dalam hal kontraktor sudah membayar pajak tidak langsung, yaitu dalam bentuk PPN dan PPNBM, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Anggaran melakukan reimbursement PPN, PPNBM. Uangnya dari mana? Dari rekening migas. Kemudian rekening migas duitnya dari mana? Dari penjualan lifting migas bagian negara. Jadi uangnya dari migas ke migas lagi. Ya. Kemudian yang keempat, ada prinsip DMO yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya kontraktor wajib menyerahkan 25% ya dari volumenya untuk dijual, ya. Jadi nyerahnya nggak gratis, dijual kepada pemerintah Indonesia, kemudian dibayarin pakai DMO fee, ya. Nilai DMO fee-nya berapa? Antara yang 60 bulan sama di atas 60 bulan beda, ya. Ketika sumur migas itu masih berusia 0 sampai 60 bulan, maka tarif DMO fee-nya adalah 100% ICP. Sehingga dalam 60 bulan pertama ini pemerintah tidak punya pendapatan apa-apa dari DMO. Nah, pendapatan DMO akan diperoleh ketika minyak dari DMO ini kita jual ke Pertamina, dan Pertamina membayar ke negara sejumlah harga ICP, dan pemerintah harus membayar sejumlah DMO fee kepada kontraktor yang nilainya di bawah ICP. Yaitu setelah 60 bulan, maka tarifnya tarif diskon. DMO fee-nya di bawah ICP. Ya. Ini. Setelah nanti selisih antara DMO gross, artinya DMO yang kita terima dari Pertamina, dikurangi DMO fee yang kita bayarkan ke kontraktor, itulah pendapatan minyak mentah DMO. Nah, mari kita lihat sejenak satu-satu mengenai siklus akuntansi di migas ini, ya. Pertama kita bicara tentang akuntansi aset dan pendapatan. Jadi yang dimaksud aset di sini tentu saja ada aset berupa kas, aset berupa piutang, ya. Dan pendapatan di sini ada pendapatan LO, ada pendapatan LRA. Ya. Mari kita lihat. Pertama, pemerintah akan melakukan pengakuan piutang, dalam hal ini DJA akan melakukan pengakuan piutang manakala
mendapatkan dokumen yang resmi, baik dokumen itu berupa laporan ikhtisan pengiriman minyak dan gas, yang kita sebut dengan laporan A0 ya. Ini dokumen namanya laporan A0 nanti ya. Laporan A0 ya, A0 ya. Nah, A0 ini ada 5 ya, A01 sampai A05. Ya. Dokumen ini disusun oleh SKK Migas yang berisi ikhtisar transaksi pengiriman lifting minyak dan gas dari pemerintah dikirim kemana? Dikirim ke bayarnya atau dikirim ke penjualnya. Nanti tanggung jawab penjual untuk menjualkan ke buyer kan itu. Jadi ada 5 dokumen penting yang disusun oleh SKK Migas dan ini disusun ada time lag-nya ya. Ketika taruhlah sekarang bulan Agustus, maka di bulan Agustus ini nanti DJA akan menerima laporan A0 dari SKK Migas untuk ikhtisar pengiriman lifting migas bulan Juli ya. Ikhtisar lifting migas bulan Juli tahun 2020 disampaikan oleh SKK Migas ke DJA selambat-lambatnya pada minggu keempat bulan Agustus. Ya. Sehingga di bulan Agustus akhir, teman-teman DJA baru bisa tahu berapa nilai piutang yang timbul dari transaksi pengiriman lifting bulan Juli tahun 2020. Ya. Ini teman-teman harus pahami siklusnya seperti itu. Nah, laporan A01 sampai A05 isinya apa aja? Tolong dicatat. A01 itu adalah ikhtisar pengiriman minyak ke kilang non Pertamina. Jadi pengiriman minyak-minyak kilang di luar kilang-kilang Pertamina dilaporkan di dalam laporan A01. Kalau dulu nyebutnya A01 itu untuk minyak falas. Memang betul itu minyaknya minyak falas, artinya minyak yang nilainya pakai nilai valuta asing US dollar. Dan itu kita tegaskan itu dikirim ke kilang non Pertamina di luar Pertamina. Artinya bukan Pertamina yang membeli minyak ini, ya. Kemudian ada laporan sendiri, laporan A02. Ini khusus di dalamnya seluruh minyak yang dikirim ke kilang Pertamina dan nilainya ekuivalen rupiah. Artinya tagihan ke Pertamina itu sudah nggak lagi bentuk falas tapi bentuknya rupiah. Nanti ada alasannya kenapa Pertamina kita kasih keringanan untuk bayarnya rupiah langsung, tidak pakai falas ya. Jadi di dalam laporan A02 ini itu adalah murni punya Pertamina ya. Jadi A02 ini itu dari khusus Pertamina ya Mbak, Mas. Nah, ini khusus yang ada di Pertamina dilaporkan di sini. Nah, A02 ini isinya ada 2 ya, yang merupakan satu memang lifting migas bagian pemerintah GOI ya, Government of Indonesia. Itu lifting migas, lifting minyak bagian negara, mohon maaf ya, A02 ini khusus minyak. Lifting minyak bagian negara itu yang dikirim ke Pertamina masuk A02. Tapi di samping itu ada satu lagi yaitu minyak DMO tadi ya. Minyak dari kontraktor yang dijual ke pemerintah, di mana pemerintah membayar DMO fee, maka minyaknya juga dikirim ke kilang Pertamina, yang kita sebut dengan DMO gross. Ya. Jadi di A02 ini isinya ya antara minyak bagian pemerintah sendiri dan minyak dari kontraktor yang dikirim ke kilang Pertamina dalam rangka pelaksanaan domestic market obligation. Ya. Nanti A02 ini ada hubungannya sama apa? A05. Karena khusus pengiriman DMO ini nanti dilaporkan di A05. Nah, karena kalau di A02 kan kita nggak tahu nih mana yang dari minyaknya pemerintah, mana yang dari DMO, kita nggak tahu, itu udah ada embedded, udah jadi satu ya. Pokoknya total liftingnya sekian, nilainya sekian ya. Untuk mengetahui bagian negara sendiri dari lifting minyak, maka teman-teman DJ akan lihat ke laporan A05. Nah, A05 ini khusus tentang DMO. Ya, sehingga ketika kita ingin mengetahui berapa lifting minyak bagian negara dari Pertamina, maka pemerintah hanya lihat nanti dari A02 dikurangi A05. Ya, saya ulangi ya, untuk mengetahui lifting minyak bagian negara dari Pertamina, ya uang yang dari Pertamina, berarti cuma lihat dari A02 berapa dikurangi nilai yang ada di A05. Itulah lifting minyak bagian negara dari Pertamina. Nah, ditambah dengan yang A01 tadi, yang minyak dari non Pertamina, maka itulah lifting minyak bagian negara. Jadi kalau teman-teman ditanya, lifting minyak bagian negara kita tahunya dari mana? Ya dari penjumlahan lifting yang ada di laporan A01 ditambah A02 dikurangi A05. Ya, itulah lifting minyak bagian negara. Ya, ulangi ya. A01 ditambah A02 dikurangi A05. Nah, itulah lifting minyak
mentah bagian negara. Jelas sampai sini ya Mbak, Mas? Laporan A01, A02, A05 semuanya berkaitan sama minyak. A01 minyak falas dikirim ke kilang non Pertamina. A02 dalam rupiah dikirim ke kilang Pertamina. Di dalamnya sudah tercampur antara lifting minyak bagian negara sendiri dan DMO yang dikirim dari minyaknya kontraktor. Kemudian A05 khusus yang DMO. Ya, sehingga untuk mengetahui lifting minyak yang dikirim ke Pertamina yang dalam rangka punya pemerintah sendiri, tinggal nilai di A02 dikurangi A05, itulah bagian pemerintah dari lifting minyak yang dikirim ke kilang Pertamina. Overall, untuk mengetahui lifting minyak bagian negara, A01 ditambah A02 dikurangi A05. Jelas sampai sini ya, Mbak? Mas? Bagus. Sekarang berikutnya gimana, Pak? Ada 01, 25, yang tengah-tengah adalah 3 sama 4 ya. Untuk 03 dan 04, nah ini dari mana minyak? Ini berupa gas, ya, gas ya. A03 ini gas ke luar negeri ya, ke luar negeri. Ini bisa LNG segala macam ya. A04 ini dalam negeri, domestik gitu ya. Nah, semuanya dalam bentuk falas. Ya. Gasnya macam-macam, ada LNG, ada natural gas, ada LPG, semuanya masuk ke sini. Tapi jangan bayangin LPG yang tabung 3 kg atau 12 kg itu ya, bukan ya. Tapi LPG yang sudah masih gedenya ya, tabung gedenya gitu ya, masih hulu gitu ya. Ini ya Mbak, Mas. Dokumen sumber inilah yang dijadikan oleh DJA sebagai dasar pengakuan piutang. Di samping kalau DJA mendapatkan tembusan surat-surat tagihan, itu juga sebagai pelengkap untuk pengakuan piutang. Jadi ini memang agak unik ya, kita tidak di DJA itu tidak langsung menerima surat tagihan, karena surat tagihan itu dari SKK Migas ada, dari penjual ke pembeli ada gitu ya, dan itu diikhtisarkan semua di dalam laporan A01 sampai A05 ya. Nah, kadang-kadang kita dapat tembusan berupa surat tagihan tertentu, tapi itu tagihannya biasanya yang nggak ada kaitannya sama 05. Apa itu? Biasanya tagihan berkaitan sama overlifting. Nanti saya jelasin ya, overlifting itu apa. Nah, ini tentang pengakuan piutang ya Mbak, Mas ya, jelas ya. Jadi ketika terima dokumen ini, itu adalah berasal dari lifting bulan lalu, karena memang ada time lag. Sehingga bisa jadi ketika kita ngakui di akhir Agustus nanti, itu ada sebagian piutang yang sudah dibayar oleh wajib bayar, sebelum kita terima dokumen, sehingga nanti kita perlu cek ulang sama SKK Migas ini sudah dibayar atau belum gitu ya. Oke. Itulah mengapa di forum mereka ya, DJA sama teman-teman SKK Migas, ini saya juga dulu terlibat di sana beberapa tahun yang lalu ya. Kita punya forum namanya Forum Pertemuan untuk Satuan Kerja ya, tim Satker, untuk membahas salah satunya adalah rekonsiliasi penerimaan migas ya, pencatatan kita, pencatatan SKK Migas, kemudian pencatatannya Pertamina, pencatatan dari SDM, semuanya kita rekon. Nah, kita ketemu di sana ya. Baik. Itu berkaitan dengan pengakuan piutang. Oke, ini kita hapus saja ya Mbak, Mas. Kita hapus saja, biar kita bisa pakai buat nulis yang lain. Oke? Oke. Nah, baik, kita lanjutkan. Pengakuan piutang seperti itu. Kemudian ketika melakukan piutang, piutangnya masuk neraca dong, ya enggak? Maka di sisi lain kita juga mengakui nanti adanya pendapatan LO, pendapatan basis akrual, ya. Di mana pendapatan LO ini pendapatannya ya masih asas bruto dong, ya enggak? Karena memang belum dikurangi dengan kewajiban kontraktual. Ya. Lalu ada penyelesaian piutang. Nah, nanti penyelesaian piutangnya ini juga melalui 2 channel ya. Nanti di slide berikutnya ada. Yaitu ada yang diselesaikan melalui rekening migas, artinya uangnya ditransfer ke rekening migas, tapi ada juga yang ditransfer ke rekening Erkun langsung, lewat bank persepsi ya. Ini penyelesaian piutangnya ada 2 ya. Nanti di slide berikutnya saya jelaskan, ada ke Erkun atau ke kas negara, ada yang ke rekening migas. Ya. Nah, kalau disetor ke rekening migas, itu belum diakui sebagai pendapatan negara. Tapi kalau sudah masuk Erkun, langsung diakui sebagai pendapatan negara. Berbasis LRA nanti kan ya. Tapi meskipun itu nanti sebenarnya ada sedikit kelemahan di sana. Kenapa yang disetor Erkun itu saya bilang ada kelemahan. Ya, nanti kita lihat. Nah ini ya tadi ya, rekening migas dan Erkun yang ada di sini rupanya ya. Nah kita sebut dengan rekening pemerintah lainnya. Kemudian setelah uang masuk ke rekening migas, maka DJA memperhitungkan kewajiban pemerintah sektor hulu migas. Ayo, kewajibannya apa aja masih ingat?
Benar. PBB migas, reimbursement PPN, dan fee kegiatan usaha hulu migas. Antaranya pajak daerah dulu ya, pajak daerah yang tadi ada 3 tadi, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak air permukaan. Pajak penerangan jalan itu pajak pemerintah provinsi, pajak air tanah dan air permukaan, pajak pemerintah kabupaten kota. Kemudian ada fee kegiatan usaha hulu migas apa aja? DMO fee yang kita bayarkan ke kontraktor yang menyerahkan minyaknya dalam rangka DMO, kemudian fee kegiatan hulu migas yang tadi belum saya singgung, yaitu fee yang kita bayarkan kepada penjual migas. Jadi kalau kita nunjuk penjual, kalau penjualnya itu badan usaha di luar K3S, maka kita akan membayarin dia, kita kasih fee istilahnya, fee marketing ya. Tapi kalau yang menjualkan K3S-nya sendiri, maka akan diperhitungkan sebagai pengurang cost akan diperhitungkan di dalam perhitungan cost recovery kan gitu. Ya. Oke. Kemudian ada lagi underlifting ya. Kalau tadi overlifting itu adalah piutang, tapi kalau underlifting itu utang kita kepada kontraktor. Over underlifting. Maknanya apa? Kalau overlifting itu maknanya kontraktor mengambil bagian lebih banyak daripada bagian yang ada di kontrak. Kalau underlifting, kontraktor mengambil bagian lebih sedikit. Ya. Nanti diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian tunai. Nanti ada di slide berikutnya ya. Nah, setelah memperhitungkan itu, maka tiap bulan DJ akan melakukan pemindahbukuan ya, menerbitkan surat ke DJPB, minta dong supaya DJPB nerbitin surat pemindahbukuan dana dari rekening migas di BI ke rekening KUN. Ya, ini nanti akan bisa diakui sebagai pendapatan SDA migas berbasis kas, pendapatan LRA-nya. Ya, inilah yang disebut dengan asas neto di sini. Jadi asas neto ada di pendapatan kasnya, yang ini asas bruto ada di pendapatan akrualnya. Itu ya Mbak, Mas, berkaitan dengan akuntansi aset dan pendapatan. Nah, supaya teman-teman tidak salah paham, bahwasanya yang dilakukan oleh DJ adalah dia hanya mencatat piutang dan pendapatan LO plus LRA. Sementara rekeningnya itu tidak dilaporkan oleh DJA ya, yang rekening migas ini itu yang laporin bukan DJA ya, ini dilaporkan oleh dilaporkan oleh DJPB ya sebagai pemilik rekening, pengelola rekening. Jadi dikelola oleh DJPB dalam bentuk ini RPL, rekening pemerintah lainnya gitu ya. Oke. Ini tentang aset dan pendapatan jelas ya, Mbak, Mas? Nah, masih dengan aset dan pendapatan lebih lanjut gimana kalau pendapatannya masuk rekening migas? Ya, ini tadi ya. Pendapatan diakui pada saat pemilikan kas telah beralih, diukur sebesar ekuivalen rupiah yang masuk. Nah, ini kan yang masuk rekening migas kan nilai falas ya, nilai falas. Makanya nanti akan sangat banyak transaksi berkaitan dengan selisih kurs yang belum terrealisasi, gitu ya. Oke. Nanti kalau di akhir tahun memang nanti disajikannya dalam bentuk rupiah, ekuivalen rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Ini dokumen sumbernya ya. Ada rekening koran yang menjelaskan mutasi transaksi uang masuk di rekening migas. Ada surat permintaan pemindahbukuan dari DJPB ke BI gitu ya. Itu dokumen sumber untuk keluar uangnya. Kemudian disajikan neraca sebagai bagian RPL ya. Kalau dia rekening kan ya. Benar pengungkapan mutasinya ada. Oke. Nah, sebenarnya kalau pada saat terdapat uang masuk ke rekening migas, bisa aja kita akui sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Kalau kita nggak tahu tuh uang itu apa, ya. Ini uangnya uang apa nih? Kalau nggak tahu jenisnya, biasanya kita ngaku dulu sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Tapi kalau kita tahu itu sebagai penyelesaian piutang tertentu, maka biasanya kita langsung mengkredit piutang. Oke, terkait dengan rekening migas ya. Kemudian terkait dengan piutang jangka pendek dan jangka panjang, maka diakui saat timbul hak negara, diukur sebesar nilai nominal rupiah ya atau equivalensi rupiah pada tanggal pencatatan dokumennya ya. Kalau piutang tadi dokumennya A0 tadi ya. Dan tembusan surat dari SKK Migas ke K3S ya yang ditujukan ke penjual migas bagian negara gitu. Jadi ini disajikan di neraca sebagai net realizable value karena ada beban penyisiannya ya, nanti ada akumulasi penyisian piutang. Pengungkapan yang perlu dilakukan terkait dengan piutang yang sering diungkapkan adalah berkaitan dengan piutang yang dispute ya. Artinya piutang ini masih diperselisihkan, diperdebatkan antara pemerintah ya dalam ini SKK Migas dengan kontrak kerjasama migas.
Ya, piutang ini yang suka diperdebatkan itu biasanya piutang dari overlifting, ya hitung-hitungan kita sama kontraktor suka beda ya. Kita nganggap kontraktor itu overlifting, ngambil bagian lebih banyak, tapi kontraktor melihat saya nggak ngambil lebih banyak. Kalaupun saya ngambil lebih banyak, tidak sebanyak yang ditagihkan oleh SKK Migas. Jadi, ya itu biasanya agak alot ya. Maka pernah ada kasus itu penyelesaian overlifting itu sampai 3 tahun. Makanya di PMK 69 tahun 2014 tentang penilaian kualitas piutang dan penyelesaian piutang dari yang bun ini, itu kita ngusulin agar yang di bun itu perlakuannya berbeda, yaitu untuk mengakomodir transaksi migas yang bisa menyelesaikan dispute piutang itu sampai lama. Sehingga kalau di migas itu kan, di bun itu secara umum kalau dinyatakan macet kan kalau sudah lebih dari 3 tahun dinyatakan macet. Beda dengan yang piutang KL. Kalau KL kan cuma nunggu tagihan ketiga ya, tagihan ketiga nggak ada respon, ya udah 1 bulan tahun ketiga dinyatakan macet. Kalau ini nggak macet setelah lebih dari 3 tahun. Ya. Oke, itu terkait dengan piutang, kemudian teman dari piutang adalah pendapatan ya. Sama ini diakui saat timbul, nilainya rupiah, ekuivalen rupiah, dokumen sumbernya juga sama, dan disajikan di LO ya, karena dia pendapatan akrual ya, dan dirinci menurut jenis-jenis pendapatan ya. Biasanya rinci tadi pendapatan minyak bumi, pendapatan gas bumi, itu yang dalam kelompok pendapatan SDA. Kemudian migasnya tadi, yang migas lainnya ada 3 ya. Pendapatan penjualan minyak mentah DMO, pendapatan dari denda, kemudian pendapatan dari migas lainnya. Oke. Nah, sekarang pendapatan LRA gimana? Nah, pendapatan LRA diakui pada saat uang masuk ke kas negara. Jadi, uang yang masuk ke kas negara itulah yang diakui sebagai pendapatan LRA. Sementara uang yang baru masuk ke rekening migas belum diakui sebagai pendapatan negara. Kenapa? Karena rekening migas bukan rekening kas negara. Rekening migas hanya rekening pemerintah lainnya. Ya. Nah, diukur sebesar nominal karena ada uang masuk. Dokumen sumbernya dari bukti setor, rekening koran, dan surat permintaan pemindah bukuan. Disajikan di LR sebagai pendapatan PNBP ya, dan diungkapkan menurut jenis-jenisnya. Nah, ini tadi ya, pendapatan LR itu bisa melalui 2 channel ini ya. Melalui penyetoran langsung ke kas negara dan melalui pemindah bukuan dana dari rekening migas ke Erkun. Ini ya, ini dijelaskan di slide berikutnya ada nih. Nah, saya nyebut skema direct transfer ini ada di artikel saya. Saya menulis artikel mengenai dualisme penyetoran penerimaan migas yang dimuat di Jurnal Keuangan Publik ya, yang diterbitkan oleh jurusan manajemen keuangan Afghanistan ya. Di situ ada artikel saya tahun 2017 bahwa hasil penjualan lifting migas bagian negara itu kan bisa melalui 2 channel ini ya, disetor langsung ke Erkun melalui bank persepsi tentu saja, atau disetor mohon maaf, ini kayaknya ada yang salah deh. Oh gini, ini setoran falas Erkun ke bank persepsi, artinya memang ada yang disetor langsung dalam bentuk falas ke Erkun, itu sebenarnya bukan dari hasil penjualan lifting migas, tapi dari lain, misalkan dari bonus produksi, kemudian dari transfer material, itu bentuknya falas ini, tapi bisa langsung disetor ke Erkun. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan akses atau earning proses yang ada di DJA. Jadi bisa langsung dihapus sebagai pendapatan negara, ya. Itu yang falas. Sementara yang disetor langsung ke Erkun yang berdalam bentuk rupiah itu hanya berasal dari hasil lifting minyak ya, ini khusus minyak yang dari Pertamina. Ya, yaitu yang di mana? Yang dilaporkan di mana? Yang dilaporkan di A02. Jadi lifting minyak bumi bagian pemerintah yang dilaporkan di A02 maupun yang pendapatan kita dari A05 dari DMO, maka disetorkan oleh Pertamina langsung ke kas negara. Ketika disetor langsung ke kas negara, otomatis dia namanya sudah masuk kas negara, secara basis kas ya diakui sebagai pendapatan secara basis kasnya. Ya. Tapi jangan lupa, nanti itu sebenarnya belum final. Ya. Uang yang disetorkan ke Erkun itu belum final sebagai hak negara. Kenapa? Nanti di tiap semester, tiap tahun itu dihitung ulang nih. Berapa sih sebenarnya hak pemerintah dari Pertamina itu. Kenapa Pak? Kok dihitung ulang? Karena hakikatnya, uang yang disetor ke Pertamina langsung kas negara itu harusnya diperhitungkan dulu nih. Berapa dari uang itu yang harusnya menjadi otorisasinya pemerintah untuk
dipakai pembayaran kewajiban pemerintah. Ya. Dengan kata lain, di dalam uangnya Pertamina itu ada hak orang lain loh, ada hak kontraktor lain loh yang harus dialokasikan oleh pemerintah untuk dibayarkan. Karena hakikatnya kan harusnya Pertamina bayarnya ke rekening migas nih dalam bentuk falas. Tapi sesuai dengan PP 41 tahun 82, PP-nya udah lama banget ya. Itu kita memberikan kelonggaran agar Pertamina bisa nyetor dalam bentuk rupiah. Kenapa kita kasih kelonggaran Pertamina untuk nyetor dalam bentuk rupiah? Supaya Pertamina tidak perlu repot-repot mencari falas. Karena kalau Pertamina bayar falas juga, ini akan sangat memberatkan buat Pertamina. Satu sisi itu, kemudian akan mendorong nilai tukarnya ini dolar akan makin kuat. Sehingga kan nggak bagus juga. Karena permintaan Pertamina akan falas kan tinggi. Makanya kita reduksi dengan cara, oke, Pertamina, Anda boleh bayar dalam bentuk rupiah dan langsung ke Erkun. Kalau rupiah kan memang Erkun, kan? Sehingga nanti hitung-hitungan finalnya dihitung belakangan. Ya. Jadi, ketika Pertamina menyetor ke kas negara, ya sebagai entitas akuntansi, DJA akan ngaku itu sebagai pendapatan LRA dong. Ya enggak? Tapi hakikatnya sebenarnya uang itu merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pemenuhan kewajiban sektor hulu migas. Kenapa? Yang disetor kas negara tadi belum memperhitungkan ini gitu loh. Sebagaimana kalau ada uang-uang penjualan lifting migas bagian negara yang disetor ke rekening migas yang nanti ada skema indirect transfer di rekening di slide berikutnya. Jadi sebenarnya ini belum final. Tapi ketika dinyetor ya kita akui dulu sebagai pendapatan kas negara, nanti di akhir tahun nanti akan ada jurnal reklasifikasi dari pendapatan minyak ke pendapatan gas atau dari minyak ke pendapatan DMO gitu ya. Oke, jelas ya, skema direct transfer dari Pertamina langsung kas negara atau dari kontraktor lain yang berkaitan dengan kewajiban production bonus atau transfer material, bentuknya falas juga ke kas negara karena kita juga sudah bisa menampung penerimaan dalam bentuk falas. Nah, skema berikutnya adalah skema indirect transfer ya. Ini gimana? Lifting migas bagian negara dalam bentuk falas di-store dulu ke rekening migas, ya. Kita sebut penerimaan migas bruto ya. Kemudian setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus kita sisihkan, maka ini menjadi penerimaan migas neto yang disetor sebagai PNBP SDA migas. Ke Erkun, ini nyatanya ke Erkun kan. Nah, yang pakai dokumen apa tadi? Masih ingat? Surat permintaan pemindah bukuan dari DJPB ke Bank Indonesia. Tuh. Jadi disinilah yang disebut asas netonya di sini ini ya, ini asas neto. Biasanya kalau kita pindah bukukan tiap bulan ya akan menjadi SDA gas bumi, bukan SDA minyak. Kenapa? Yang minyak kan uangnya sudah langsung disetor ke Pertamina, oleh Pertamina tadi ke kas negara. Jadi uang yang di rekening migas sebagian besar berasal dari uang gas. Ya, hanya sebagian kecil aja dari transaksi A01 yang masuk ke rekening migas. Artinya pendapatan gas mendominasi di rekening migas. Sehingga yang kita pindah bukukan tiap bulan itu pasti pendapatan SDA gas. Itu satu. Konsekuensinya adalah pendapatan gas juga yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban ini. Ya, kewajiban migas ini. Jadi uang gas kepake buat menyelesaikan seluruh kewajiban, baik kewajiban terkait minyak maupun kewajiban terkait gas. Jadi intinya, gas itu juga menalangi kewajiban dari penerima minyak. Itulah mengapa tiap akhir tahun terutama ya, itu akan dihitung ulang nih. Berapa yang harusnya bisa diakui sebagai pendapatan minyak, berapa yang harus diakui sebagai pendapatan gas. Itulah di akhir tahun selalu ada reklas dari pendapatan minyak bumi yang disetor langsung oleh Pertamina, direklas sebagian menjadi pendapatan gas bumi. Itu sebenarnya ada hitung-hitungannya jelimet, tapi saya tidak ajarkan di materi ini ya. Anda cukup tahu aja ada mekanisme reklas ya tiap akhir tahun. Dari minyak ke gas ataupun dari minyak ke DMO. Bahkan juga ada reklas dari gas ke denda gas. Nah, reklas-reklas itu semua berkaitan dengan reklas yang terjadi di ayat jurnal kas. Saya ulangi ya, reklas-reklas pendapatan tadi yang berkaitan dengan hitung-hitungan berapa yang diakui sebagai minyak, berapa yang diakui sebagai gas, itu hanya terjadi di jurnal kasnya saja. Jurnal akrualnya tidak. Karena jurnal akrualnya kan dia basisnya kan bruto tadi. Yang ini kan neto. Makanya ini yang dia apa namanya dihitung-hitung ulang gitu ya. Ini ya Mbak, Mas, ada skema indirect transfer dari rekening migas kemudian ke rekening kas umum negara. Jelas sampai sini? Bagus. Jadi dicatat aja ya, kalau ada materi yang nggak jelas bisa kita diskusikan nanti di kelas. Nah, ini yang saya janjikan tadi.
Ini adalah prinsip perhitungan PNBP dalam rangka pengakuan. Ini saya sebenarnya punya beberapa video di KLC. Nanti Anda bisa masuk KLC, search nama saya. Itu ada video-video saya banyak yang dibuat bersama mahasiswa mengenai perhitungan PNBP. Ya. Jadi dari bagian yang tadi kita jelaskan di video sesi pertama, kita akan bisa menarik kesimpulan begini. Satu, ya, gross revenue, kalau kita kurangi dengan FTP, kemudian dikurangi dengan cost recovery, nilainya lebih kecil atau sama dengan 0, berarti tidak ada bagian pemerintah dari equity. Jadi tidak ada ETBS atau ETS. Ya. Pemerintah hanya dapat bagian dari FTP saja. Kan, ya. Saya ulangi ya, kalau gross revenue dikurangi FTP, dikurangi cost recovery, kok nilainya lebih kecil atau sama dengan 0, maka pemerintah tidak mendapatkan bagian dari equity share-nya, tapi hanya dapat bagian dari FTP share-nya. Ya. Oke. Kemudian kalau gross revenue dikurangi FTP, dikurangi cost recovery lebih besar dari 0, maka di samping dari FTP, pemerintah akan dapat dari ETS, equity to be split. Ya. Maka yang namanya total bagian pemerintah, yang berasal, ini kan cikal bakalnya PNBP ya. Oke. Kita nggak bicara bagian pemerintah yang 85% itu, karena di dalamnya ada pajak, tapi ini khusus yang PNBP adalah berasal dari FTP, ya, dan juga berasal dari ETS, equity share. Total bagian pemerintah. Inilah yang nanti set masuk ke sini, set dikurangi dengan komponen pengurangan penerimaan migas, apa aja tadi? Komponen berkaitan sama pajak tidak langsung dan pembayaran fee termasuk underlifting. Jika lebih besar daripada 0, di bulan itu maka akan ada pemindah bukuan. Dana dari rekening migas ke rekening gold. Tapi kalau hitung-hitungan kita di bulan itu ternyata setelah dikurangi komponen pengurang ini lebih kecil sama dengan 0, maka di bulan itu tidak ada pemindah bukuan dana. Nah, ini yang sering jadi kemelut di sini. Ketika rekening migas mengalami masalah likuiditas, artinya uangnya sedikit, sementara kewajiban yang harus dibayar banyak, nah ini gimana nih? Kita harus memilah-milah dong, mana kewajiban yang kita prioritaskan untuk diselesaikan lebih dulu. Nah, yang bikin nggak liquid kan karena pendapatan dari minyak langsung ke kas negara kan, bukan ke rekening migas kan. Sehingga biasanya kita ngambil nanti nih, kita melakukan reklas. Reklas dari pendapatan minyak bumi kita reklas. Kita reklas kemana? Kira-kira yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah sektor migas. Yang bisa kita reklas adalah kewajiban pemerintah sektor migas yang ada hubungannya sama postur APBN juga, supaya bisa dilakukan reklas dari pendapatan minyak bumi kemana gitu kan ya. Oh, berarti yang hanya bisa dilakukan itu adalah terkait sama tagihan PBB migas. Ya, tagihan PBB migas. Kenapa, Pak? Karena PBB migas itu memang jadi komponen pengurang untuk PNBP SDM migas. Tapi di sisi lain, PBB migas itu juga jadi pendapatan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga biasanya nanti di akhir tahun kalau kita kehabisan uang di rekening migas, penyelesaian atas kewajiban PBB migas dilakukan melalui reklasifikasi atau ayat jurnal koreksi, memindahkan realisasi pendapatan minyak bumi ke pendapatan PBB migas. Itu melalui KPP penerimaan. Ya. Tuh. Tapi kalau di DJA nanti melakukannya nggak terus mengakui pendapatan PBB, karena PBB kan menjadi kewenangannya DJP nih. Kita nanti ada jurnal khusus. Nanti kita lihat ya. Ketika ada tagihan PBB diselesaikan melalui reklasifikasi, akan berbeda dengan kalau pendapatan PBB itu diselesaikan secara tunai. Bahkan tagihan PBB sendiri juga pengakuannya berbeda. Treatmentnya berbeda ketika dibandingkan dengan tagihan-tagihan kewajiban pemerintah yang lain seperti reimbursement PPN, pajak daerah, DMO fee, dan fee kegiatan usaha migas serta underlifting. Beda. Ya. Oke, ini ya Mbak, Mas. Jadi kapan kita bisa melakukan pindah bukan, kapan belum ini. Lalu berkaitan dengan akuntansi kewajiban dan beban, ya. Kewajiban itu berupa tagihan-tagihan yang diterima oleh DJA dari SKK Migas. Jadi semua kewajiban itu diverifikasi dulu SKK Migas ya, gitu ya. Dan kewajiban itu diserahkan oleh SKK Migas ke kita dalam bentuk tagihan ya. Maka tagihan itu akan menjadi beban secara umum ya. Kalau tagihan itu tagihan di luar PBB Migas, maka akan diakui sebagai beban pihak ketiga migas. Tapi kalau tagihan itu dari SPT PBB Migas, maka tagihan itu tidak diakui sebagai beban, tapi diakui sebagai pengurang pendapatan. Nah ini beda kan? Sebagai pengurang pendapatan. Kenapa demikian? Karena memang hakikatnya
kalau tidak diakui sebagai pengeluaran pendapatan, nanti di total pendapatan negara, LO-nya akan terjadi double counting antara pendapatan pajak PBB sama pendapatan PNBP yang tidak dikurangi oleh tagihan PBB. Jadi double counting di sana. Sehingga ketika ada tagihan SPT PBB, maka oleh DJA itu diakui sebagai pengurang pendapatan LO minyak maupun LO gas. Ya. Jadi berbeda dengan yang kewajiban di luar PBB. Pengukurannya sesuai dengan nilai nominal yang ada di tagihan. Diselesaikan melalui apa, Pak? Diselesaikan melalui rekening migas, ya. Kalau diselesaikan Erkun, itu berarti yang pendapatan PBB migas, ya, ke Erkun, ya, jadi pendapatan pajak. Tapi yang dipindahkan ke rekening lain, ya, ini bisa macam-macam. Kalau bayar pajak daerah, berarti akan jadi pendapatan pajak daerah. Kalau dibayarkan kontraktor, akan menjadi uang miliknya kontraktor yang bersangkutan. Gitu ya, Mbak, Mas. Berkaitan dengan siklus akuntansi kewajiban dan beban di sini. Oke. Nah, biasanya nanti di akhir tahun masih menyisakan ini. Loh, ini ada uang nggak jelas asal-usulnya nih dan belum dialokasikan juga, ini bisa kita pakai atau enggak. Maka dalam hal uang itu nggak bisa identifikasi dan nggak masih ada sisa juga untuk kita selesaikan ke pembayaran ya. Maka kita bisa akui sebagai pendapatan yang ditangguhkan dulu. Sampai jelas nanti uang ini sebenarnya uang apa. Oke, ini utang pihak ketiga. Tadi diakui saat timbulan kerugian negara, tadi udah ya. Dokumennya ini sebagai neraca ya, dan lain sebagainya. Oke. Oke. Ini lanjut, ini mudah. Kemudian berikutnya apa ini? Nah, gimana Pak? Apakah ada mekanisme beban penyelesaian piutang tak tertagih? Oh, ada juga, karena kita menerapkan PMK 69 tahun 2014 ketika ada potensi penurunan pendapatan, ya, kita akui sebagai beban penyisian, ya. Kemudian nanti disisihkan sesuai PMK 69 ya. Kapan kita akui sebagai piutang lancar, piutang dengan kualitas lancar, kurang lancar, diragukan dan macet di sana, ya. Oke. Dan ini beban penyisian masuk ke dalam kelompok beban operasional LO. Kemudian beban lain-lain. Ya, beban lain-lain ini sebenarnya beban apa nih? Timbul dari pihak lain ya. Itu beban-beban yang di luar beban-beban utamanya ya, gitu. Nah, demikian ya Mbak, Mas, berkaitan dengan kebijakan akuntansi penerimaan migas. Semoga teman-teman sudah mulai ada gambaran. Nanti di sesi video sesi 3 nanti kita akan mulai masuk ke ilustrasi ayat jurnal standar transaksi berkaitan dengan penerimaan migas. Oke? Jelas ya, Mbak, Mas? Mari tetap bersama saya. Kita akan lanjutkan di video sesi 3. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.